A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Muslimin muslimat, ayah bunda, para pendengar di mana saja berada. Rasa syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan, Allah berikan untuk kita. Karena dalam hidup ini apa saja yang Allah berikan, yang Allah tuntut dari kita, hanyalah jadikan itu sebagai sarana kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu sebagai sesuatu yang mewujudkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mudah-mudahan senantiasa apapun yang kita lalui dalam kehidupan kita menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita, teladan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan meladani beliau insyaallah kita akan diberikan syafaat olehnya, dan di yaumil akhir kelak kita bergabung bersama kafilah Rasulullah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, ayah bunda, para pendengar di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita refleksikan apa yang senantiasa kita ucapkan, kita lantunkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ungkapan doa yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan anak-anak penyejuk mata, menghadirkan anak-anak yang akan menenangkan jiwa kita, menghadirkan anak yang akan menjadi investasi akhirat kita. Bagaimana caranya, muslimin muslimat, ayah bunda di mana saja berada? Di antara cara-cara terbaik dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, yang pertama adalah mendidik anak kita dengan penuh kasih dan sayang. Konsep ini semua orang bisa memahaminya. Konsep ini semua orang sudah mengetahuinya. Akan tetapi untuk menjalaninya, akan tetapi untuk mengaplikasikannya, tidak semua orang yang mampu dan bisa. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, cara kita mewujudkan kasih sayang kepada anak-anak kita, cara kita mewujudkan kasih sayang kepada generasi keturunan kita adalah dengan selalu memandang yang baik, memberikan yang terbaik untuk mereka. Jangan pernah kita berkata-kata kasar kepada mereka. Jangan pernah kita menjadi bersuudzon kepada mereka. Jangan pernah kita menjadi orang tua yang menganggap anak kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak demikian. Karena kalau dengan hal itu yang hadir dalam diri kita, tentu tidak akan timbul kasih sayang kita kepada mereka. Yang ada hanyalah muncul rasa-rasa atau benih-benih kebencian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita tidak inginkan demikian. Yang kita inginkan, kita selalu berikan kelembutan kepada mereka, didik mereka dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, ayah bunda di mana saja berada. Dalam mendidik anak, kita juga mesti memahami sebuah konsep memandang positif terhadap anak kita. Seringkali kita ditanya barangkali, Bapak, Ibu sudah berapa anaknya? Ada 3. Coba sebutkan anak yang pertama. Yang pertama namanya Edi. Bagaimana si Edi? Oh, Edi itu dia anaknya agak pendiam. Kalau disuruh sholat agak susah. Sekarang puasa ini kadang-kadang dia malas-malas tidur-tidur aja. Seperti itu yang sering kita lakukan. Seperti itu yang sering kita berikan komentar terhadap anak-anak kita. Maknanya apa, ayah bunda? Kita memandang yang negatif dari anak kita. Ini yang salah. Sementara dalam menghadirkan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita, pandang dan lihat yang positif dari anak-anak kita. Cukup satu saja yang negatif, cari 1001 alasan agar kita bisa menemukan yang positif dari anak kita. Ibaratnya ketika kita dihadapkan pada sebuah kertas putih yang besar, lalu kemudian kita titikkan sebuah noda hitam di tengah-tengahnya. Kita tanya kepada orang yang melihatnya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, silakan lihat di kertas ini. Apa yang kita lihat? Semua kita barangkali akan menjawab titik hitam di tengah kertas-kertas putih. Titik hitam di tengah besarnya lingkaran kertas putih itu. Akan tetapi
bagi orang yang memiliki pandangan, tentu dia tidak hanya melihat yang negatif sedikit saja. Dia akan melihat yang besar positifnya. Saya melihat sesuatu yang putih, Ustaz, bersih, tapi sayang sekali dinodai oleh titik hitam itu. Bukan titik hitam itu yang pertama kita lihat, akan tetapi putih bersih yang besar itu yang pertama kita lihat. Begitu juga dengan anak-anak kita. Lihatlah saat mereka mau untuk mengambil sapu, disapunya rumah, berikan pujian kepada mereka, berikan penghargaan kepada mereka. Bahkan mungkin anak-anak kita tidak perlu pujian. Yang mereka perlu hanyalah penghargaan atas apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah, ayah senang lihat anak ayah sekarang sudah bisa membantu ibu membersihkan rumah. Akan membuat mereka semakin termotivasi. Lalu kemudian yang ketiga, ayah bunda hadirin di mana saja berada, bahwa dalam mendidik anak-anak kita yang tidak kalah pentingnya adalah kekompakan, soliditas antara ayah dan bunda. Jangan sampai nanti berbeda pendapatnya antara ayah dan bunda. Jangan sampai nanti berbeda tujuan, visi dan misinya antara ibu dan ayahnya. Jangan sampai demikian. Kenapa? Karena kalau itu yang terjadi, maka anak yang akan jadi korbannya. Ibu ingin menjadi anaknya hafiz Quran. Ayah ingin menjadi anaknya seorang pengusaha. Kalau kita berkeras dengan tujuan kita itu, maka tentu anak kita akan terombang-ambing, tidak jelas kemana tujuannya. Yang kita inginkan penggabungan, kolaborasi antara keinginan ayah dan keinginan bunda. Bagaimana itu? Wujudkan. Bagaimana mewujudkannya? Ketika ibu ingin anaknya hafiz Quran, ayah ingin anaknya sebagai pengusaha, gabungkan kedua itu menjadi pengusaha yang hafiz Quran. Bagaimana kita melewati proses pendidikannya? Biarkan ibu mengajarnya untuk di bidang Al-Quran, biarkan ayah mengajarnya untuk kemandirian. Kemudian kaum muslimin di mana saja berada, yang juga tidak kalah pentingnya dalam mendidik anak kita adalah melibatkan ayah dalam pendidikan anak. Ini masalah terbesar, ya. Masalah terbesar yang kita temukan sebagai orang yang melakukan praktisi pendidikan, mulai dari mengelola sekolah, lalu sampai kemudian memiliki anak. Alhamdulillah Ustadz sudah punya 5 orang anak sekarang. Memiliki 5 orang anak itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Namun kita ambil pelajarannya. Apa itu? Melibatkan ayah dalam pendidikan anak. Di dunia ketimuran hari ini, atau adat istiadat kita di lingkungan kita, lebih banyak berpersepsi bahwa yang berkewajiban dalam mendidik anak itu adalah ibunya. Ayahnya hanya bertugas mencari nafkah. Ini salah. Kenapa? Karena pendidikan anak itu adalah kolaborasi antara ayah dan ibunya. Ayah juga harus terlibat. Jangan sampai diserahkan semuanya kepada ibunya. Ayahnya tidak terlibat dalam mendidik anaknya. Ini adalah masalah besar. Lalu bagaimana Ustaz? Kan ayahnya sibuk bekerja Ustaz. Ayahnya mencari nafkah. Cari waktu-waktu terbaik kita bersama anak-anak kita. Quality time yang kita ciptakan bersama keluarga kita. Minimal di malam hari kita ada di rumah. Saat makan bersama, duduk bersama anak. Tanyakan kepada dia bagaimana perkembangan pelajarannya di sekolah. Anak ayah bagaimana tadi di sekolahnya? Ada PR, anak ayah bagaimana tadi di sekolahnya? Anak ayah bagaimana perkembangan hafalannya? Anak ayah bagaimana perkembangan pelajarannya? Anak ayah bagaimana hubungannya dengan temannya? Tanyakan. Meskipun mungkin tidak semuanya sekali ditanya, jangan digabungkan semuanya, tapi tanyakan satu-satu. Insya Allah ketika itu selalu kita berikan, maka anak akan menganggap kita telah memberikan perhatian dalam pendidikan mereka. Maka ayah bunda di mana saja berada, insya Allah dengan hal itu mudah-mudahan kita bisa mewujudkan doa yang selalu kita lantunkan kepada Allah, menjadikan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.